generasi penerus kita. Jangan sampai, kalau mau dibilang juga, tadi Bang Edo sudah bilang, hampir dari di Kabupaten Bekasi, dari ujung selatan sampai utara, titik-titiknya ada semua. Berarti kalau mau dibilang, di semua titik ini ada penjual seperti itu. Berarti kalau mau dibilang, konsumen di setiap kecamatan atau di setiap desa, ini ada konsumennya. Mau jadi apa generasi penerus kita? Maka dari itu, saya melihat bahwa gerakan portal ini sangat bagus untuk menyelamatkan generasi penerus kita. Jadi saya insya Allah akan semangat mensupport daripada portal ini sendiri. Supportnya akan dalam bentuk apa? Melakukan gerakan pengawasan di bawah. Ketika kita menemukan sebuah titik, tentunya kita akan bekerja sama dengan APH ya, Bang Edo ya. Kita akan bekerja sama dengan APH, dengan aparat setempat, ya, dengan Karang Taruna, dengan RT, dengan RW. Bagaimana kita menindaklanjuti kios yang diduga adalah ilegal. Kenapa sih bilang ilegal? Penjualan tramadol dan eksimer menurut pandangan saya itu adalah wajib hukumnya harus memiliki sebuah izin, baik itu dari Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan. Nah, kedepannya agar menurut saya kita tidak bisa secara utuh menyerahkan persoalan ini kepada APH. Tentunya ada yang paling prinsip. Inilah dibutuhkannya kesadaran secara utuh, di mana para orang tua mengawasi anak-anaknya, keluarga, karena ini menyangkut anak, cucu, keluarga, dan keturunan kita. Memang pada prinsipnya semua juga yang paling prinsip untuk bagaimana menekan sekaligus melawan dan menghilangkan peredaran obat-obat terlarang, itu yang paling prinsip adalah dibangunnya kesadaran secara utuh dari orang tua, dari masyarakat, daripada APH, tokoh agama, tokoh masyarakat, semua stakeholder, ormas, LSM, para media, dan terutama memang dalam hal ini yang paling prinsip bagaimana membangun sebuah sinergi antara masyarakat dengan portal dan bekerjasama dengan para APH. Insya Allah kalau memang terbangun secara utuh sebuah kesadaran yang berangkat dari atas dasar diri kita masing-masing selaku orang tua, saya rasa ini masalah tidak terlalu besar. Dalam waktu dekat, kalau memang sudah terbangun sebuah komunikasi yang bagus, terbangunnya sebuah kesadaran yang utuh secara menyeluruh, saya yakin Bekasi akan bersih dari peredaran obat-obat terlarang. oke, terima kasih. Anwar lagi menambahkan? Ya, kalau mungkin dari kita dari portal itu sendiri, berharaplah ke depannya pemerintah Kabupaten Bekasi bisa membentuk sebuah satuan tugas khusus lah, satgas khusus kita untuk memerangi masalah penjualan obat dengan cara ilegal. Jadi kita berharap nanti ada mau tuh tim gabungan di situ, ada mungkin dari kepolisian, kejaksaan, dari BNK, terus mungkin dari yang lebih ini juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dari Satpol PP. Kita kedepannya berharap ada yang namanya Satgas pemberantasan penjualan obat-obatan secara ilegal. Begitu ya Bang Edo ya? Betul. Oke. Jadi itu harapan kita dari portal Kabupaten Bekasi sesegera mungkin membentuk Satgas. Jadi kedepannya ketika sudah ada Satgas, kita bentuk Satgas sampai ke tingkat bawah, sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa. Kita perangi penjualan obat secara ilegal. Terima kasih. Ketua, Terdiri dari 23 kecamatan, ada 17 wilayah hukum, yaitu 17 polsek. Jujur menurut hasil investigasi portal secara serius selama kurang lebih 6 bulan ini, Bekasi ini sudah sangat darurat dengan peredaran obat-obatan terlarang, yang mana Kabupaten Bekasi ada 4 titik yang paling rawan, dan itu adalah zona merah. Salah satunya itu adalah Cikarang Utara, yang mana di situ dijual bebas dari anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, itu menjual obat-obatan tipe G, itu layaknya menjual cabai bawang dan sembako. Ini yang memang harus disikapi, apalagi Cikarang Utara, di mana keberadaan wilayah hukum itu dekat dengan kantor Polres. Yang kedua, di sini pun ada zona titik kedua, itu adalah Sukatani, yang mana penjualannya sama seperti di wilayah Cikarang Utara, yang begitu bebas peredaran, tidak jauh dari kantor Polsek.
Ini yang paling rawan lagi adalah Babelan dan Tarumajaya. Di sana pun seperti halnya yang tadi saya jelaskan, peredaran penjualan itu sangat bebas. Inilah kalau memang ini dibiarkan, saya rasa akan hancur generasi muda Kabupaten Bekasi. Tentunya dalam hal ini saya selaku Ketua Polkam berharap bentuk keseriusan daripada APH, bentuk keseriusan dan dukungan dari pemerintah daerah, didukung dengan kesadaran secara utuh dari para orang tua, dari tokoh masyarakat lingkungan, dari tokoh agama, dari tokoh intelektual, dan butuhnya dukungan secara maksimal dari rekan-rekan media juga, termasuk Ormas dan LSM. Menurut mengenai kecamatan terkait dengan statement Kan kepada lebih ke arah pengawasan daripada perizinan edar ya, izin edar, yaitu dari Dinas Kesehatan. Saya lebih menekankan mungkin segera membentuk sebuah kolaborasi lah dengan APH atau mungkin dengan Satpol PP bagaimana menyelesaikan masalah penjualan secara ilegal seperti ini. Karena ini jelas ini adalah ranahnya daripada Dinas Kesehatan itu sendiri, dan Satpol PP pun juga sama penegakan perda gitu ya. Satpol PP dan Dinas Kesehatan lebih intens selain daripada Pak Heru tadi menekankan terhadap APH. Jadi saya lebih berharap Dinas Kesehatan lebih banyak melakukan improve bagaimana menyelesaikan masalah ini. jadi alat Pemda juga harus turun tangan dalam hal ini. Justru ini motornya harusnya ada di pemerintah daerah, Pemerintah karena ini ruang lingkupnya di Kabupaten Bekasi. Kita bicara untuk Kabupaten Bekasi. Jadi ini pemerintah daerah harus segera melakukan inisiasi